Kita akan membahas buku keempat dalam seri Sejarah Penebusan, Pemeliharaan Allah yang Misterius dan Ajaib. Jadi ini adalah tema yang akan kita bahas pada pelajaran kedua ini. Sebelum kita mulai, saya ingin membaca Ulangan pasal 32 ayat 7. Pendeta Jabez telah membacakan sebelumnya dan ayat ini ada di setiap cover dari seri Sejarah Penebusan. Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia akan memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Inilah firman Tuhan. Amin. Amin. Jadi topik saya adalah sejarah raja-raja Israel Utara dan administrasi sejarah penebusan. Jadi kita akan melihat bagaimana Allah menggunakan sejarah raja-raja. Allah menggunakan raja-raja sebagai alatnya untuk menggenapi sejarah penebusan. Jadi sejarah raja-raja adalah sejarah penebusan. Ini bukan hanya sejarah, tetapi sejarah penebusan. Berdasarkan pekerjaan penebusan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya dan kedatangannya yang kedua. Jadi ini bukan hanya sejarah raja-raja, tetapi sejarah penebusan. Jika Anda melihat Amsal pasal 21 ayat 1, dikatakan hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Jadi apa maksudnya? Ini memberitahu kita bahwa semua raja-raja berada di tangan Allah, dan dia menggunakan mereka untuk memenuhi sejarah penebusannya. Dan itulah kenapa kita perlu memahami sejarah raja-raja Israel Utara. Dan ini adalah topik kita untuk hari ini. Dan terutama ketika kita memiliki perbandingan dan kontras dari tahun-tahun pemerintahan. Jadi ini adalah tahun-tahun pemerintahan raja-raja selatan dan utara. Kita dapat melihat bagaimana sejarah penebusan terungkap di masa-masa yang penuh gejolak melalui pemeliharaan Allah yang misterius dan ajaib, meskipun rintangan setan terus berlanjut. Dan oleh karena itu, kita perlu memahami tahun-tahun pemerintahan raja-raja. Poin pertama, pentingnya menetapkan kronologi yang akurat dari tahun-tahun pemerintahan. Jadi mungkin ini adalah istilah baru. Tahun-tahun pemerintahan. Jadi kita perlu menetapkan kronologi yang akurat dari tahun-tahun pemerintahan. Mengapa demikian? Karena sejarah penebusan berpusat kepada Yesus Kristus. Ini tidak berjalan maju secara acak atau random, tetapi digenapi menurut tabel waktu Allah yang tepat dan cermat. Jadi Allah memiliki kalender dan waktunya sendiri. Sejarah penebusan digenapi menurut tabel waktu Allah yang tepat. Dan seperti yang disampaikan Dr. Philip Lee dalam pelajaran pertama, di Keluaran pasal 12 ayat 1-2, Allah memberikan kalender baru kepada umat Israel sebelum mereka keluar dari Mesir. Dan dia berkata bahwa hari ini adalah bulan pertama dan hari pertama. Jadi pada hari itu dia memberikan kalender baru. Itu adalah hari pertama dan bulan pertama. Dan mengapa Allah memberi kalender baru kepada mereka? Karena Allah berkata, kamu hidup menurut waktumu sendiri. Tetapi sekarang kamu harus hidup menurut waktuku. Kamu harus berjalan dengan rendah hati bersamaku dan berjalan menurut waktuku. Dan inilah sebabnya Allah memberikan kalender baru ini. Ini adalah awal yang baru bagi umat Israel, dan ketika kita percaya kepada Yesus,
kita juga sekarang harus memiliki awal yang baru, hati yang baru, dan kita harus berjalan bersama Allah menurut waktunya. Jadi Keluaran pasal 12 ayat 44 mengatakan bahwa orang Israel tinggal di Mesir selama berapa tahun? 430 tahun. Dan pada akhir dari 430 tahun sampai hari itu, Allah membawa mereka keluar dari Mesir. Sampai hari itu, bukankah itu menakjubkan? Itu bukan sehari sebelumnya, bukan sehari sesudahnya, tetapi Allah menghitung setiap hari, dan ketika sampai 430 tahun, di hari itu juga digenapi, pada hari itu juga Allah membawa orang-orang keluar dari Mesir. Jadi kita dapat melihat bahwa sejarah penebusan Allah dipenuhi menurut kalender Allah, menurut jadwal dan waktu Allah. Galatia pasal 4 ayat 4 mengatakan, tetapi setelah genap waktunya, Yesus datang ke bumi ini, firman itu menjadi manusia. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa segala sesuatu berjalan dalam waktu Allah. Lebih lagi Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan tahun-tahun dari semua generasi. Ini adalah Ulangan 32 ayat 7. Ulangan pasal 32 ayat 7, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Mari kita lihat dalam bahasa Ibrani. Jadi binu, shenot, dor, vador. Jadi kata binu ini adalah perhatikan. Dan perhatikan memiliki arti untuk memahami, untuk meneliti, untuk berpikir. Jadi apa yang Allah minta untuk kita pahami? Dalam shenot ini, shenot adalah tahun. Jadi Allah memberitahu kita untuk mempelajari tahun. Dia memberitahu kita untuk mempelajari kronologi dan waktu-waktunya dan hari-hari atau tanggal-tanggal. Dan Dorvador adalah semua generasi, tanpa ada yang kurang dari semua generasi. Jadi Allah dengan jelas memerintahkan kita untuk mempelajari tahun, kronologi, waktu, dan tanggal dari semua generasi. Ini adalah perintah Allah bagi kita untuk melakukannya. Jadi kita tidak bisa melewatinya begitu saja dan berkata, oh kita hanya akan percaya begitu saja tanpa mengetahui tahun-tahunnya. Jadi ada 3 alasan mengapa kita perlu mempelajari kronologi. Pertama-tama, hal itu mengungkap kebenaran dari fakta sejarah. Jadi fakta sejarah dapat diputarbalikan atau diletakkan secara bolak-balik. Lebih lagi catatan sejarah dapat disalahartikan sebagai fiksi atau dapat dihilangkan. Dan ketika kita mempelajari kronologi Alkitab, tahun-tahun Alkitab, kita dapat memahami dengan tepat apa yang terjadi, dalam konteks apa, dan dalam situasi apa. Jadi misalnya, mari kita lihat usia. Jadi ketika kita dilahirkan dalam suatu urutan. Jadi misalnya ada yang lahir tahun 1976 dan ada yang lahir di tahun 1980. Penting untuk memahami urutan kelahiran karena ini menunjukkan siapa yang lebih tua dan siapa yang lebih muda. Jadi urutan kejadian ini sangat penting, terutama dalam hal sejarah penebusan. Kedua, pembelajaran yang akurat tentang kronologi mengungkapkan pemeliharaan Allah yang misterius dan ajaib. Jadi ini adalah judul dari bukunya. Dan Allah lebih besar dari semua, dan kedaulatannya mengatur seluruh alam semesta yang terlihat dan yang tidak terlihat, sejarah dan kehidupan pribadi kita. Mazmur 103 ayat 19 mengatakan, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah adalah Allah yang besar, dan Dia mengatur semua alam semesta. Sejarah
dan bahkan kehidupan pribadi kita. Allah tahu berapa banyak rambut yang Anda miliki di kepala Anda. Dia tahu berapa kali Anda bangun dan berapa kali Anda tidur. Dia tahu bagaimana perasaan Anda saat ini. Anda merasa sakit hati dan Anda merasa marah dan Anda merasa kesepian. Allah tahu itu karena Dia adalah Allah yang lebih besar dari semua. Dan saya percaya bahwa Dia bersama kita hari ini. Apakah Anda percaya itu? Amin. Amin. Jadi campur tangan Allah dan penerapan dari rencana penebusannya dalam sejarah disebut pemeliharaan. Pemeliharaan. Jadi garis waktu yang akurat dari tahun-tahun pemerintahan raja-raja dan peristiwa-peristiwanya menyingkapkan pemeliharaan Allah yang misterius dan ajaib. Jadi ini sangat penting. Selanjutnya, pembelajaran yang akurat tentang kronologi menyingkapkan administrasi Allah atas sejarah penebusan dalam vitalitas penuh. Jadi ini seperti teka-teki. Ketika kita menyatukan kronologi dan tahun-tahun menjadi satu dalam urutan waktu yang sempurna, ini menjadi sebuah gambaran yang lebih besar. Dan jika kita hanya memiliki satu bagian, kita tidak bisa melihat gambaran yang lebih besar. Tetapi ketika kita menyatukan potongan-potongan teka-teki dan membuat kronologi dan garis waktu yang akurat, maka kita dapat melihat gambaran yang lebih besar tentang bagaimana Allah bekerja dalam sejarah penebusan. Dan dengan demikian, sejarah itu akan secara dinamis dan sepenuhnya hidup. Jadi ketika kita melihat gambaran yang lebih besar, kita akan melihat dan memperoleh wawasan besar tentang bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita. Kita akan memperoleh wawasan tentang kehidupan iman kita, dan kita akan mendapatkan pelajaran rohani yang berharga, sehingga hati dan pikiran kita akan diubah, karena kita mampu memahami hati Allah. Inilah hati Allah. Jadi melalui pelajaran ini, sambil kita mengenal hati Allah dan bagaimana Dia bekerja dalam hidup kita, semoga tubuh, pikiran, dan hati kita dapat diubah. Dan saya berdoa dan memberkati Anda dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Poin kedua, poin-poin penting dalam menghitung tahun-tahun pemerintahan Israel Utara. Tahun-tahun pemerintahan Israel Utara, jadi kita tidak berbicara tentang Yehuda Selatan, kita berbicara tentang Israel Utara. Dan ada 4 prinsip yang perlu kita pahami untuk dapat menghitung kronologi dan tahun-tahun pemerintahan raja-raja. Jadi 4 prinsip. Yang pertama, kita harus memahami metode tahun penobatan dan metode tanpa tahun penobatan. Metode tahun penobatan dan metode tanpa tahun penobatan. Jadi jika kita melihat metode tahun penobatan di sini, setiap kali seorang raja naik tahta, itu menjadi tahun penobatan. Jadi itu bukan tahun pertama, ini disebut tahun penobatan. Dan kemudian tahun berikutnya adalah tahun pemerintahan pertama. Dan kemudian berikutnya lagi adalah tahun pemerintahan kedua dan seterusnya. Jadi tahun pertama raja naik tahta disebut tahun penobatan. Tetapi metode tanpa tahun penobatan, ketika raja naik tahta, itu secara otomatis dihitung sebagai tahun pertama pemerintahannya. Jadi bisa saja sesaat, 1 hari, bisa jadi 1 bulan atau 1 tahun. Tetapi itu secara otomatis menjadi tahun pemerintahan pertama dalam metode yang ini. Dan kemudian tahun berikutnya adalah tahun pemerintahan kedua dan tahun pemerintahan ketiga. Jadi kita harus memahami metode tahun penobatan dan metode tanpa tahun penobatan. Jadi Israel Utara menggunakan keduanya, dan ini bisa membingungkan. Tetapi Pendeta Abraham Park membuat tabel waktu dan garis besar kronologis yang sempurna dari tahun raja-raja.
Dan Israel Utara menggunakan metode tanpa tahun penobatan untuk menghitung tahun pemerintahan dari Raja Yeroboam pertama hingga Raja Yoahas. Jadi Raja pertama, Yerobeam pertama, hingga Raja Yoahas, Raja ke-11. Tetapi kemudian ini berubah. Dari Raja Yoas, Raja ke-12, hingga Raja terakhir, Raja Hosea, Raja ke-19, mereka mengadopsi metode tahun penobatan. Jadi di tengah-tengah, mereka mengubah cara mereka memberi tahun. Jadi saya ingin menunjukkan bagan di sini. Dan bagan ini diatur secara sistematis dan disajikan untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia. Tidak ada sarjana lain yang mampu membuat bagan semacam ini. Dan bagan ini ada di buku keempat. Jadi jika Anda belum membeli buku keempat, ini ada di dalam buku keempat. Jadi seperti yang saya jelaskan, dari Yerobeam sampai ke Yoahas, mereka menggunakan metode penanggalan tanpa tahun penobatan. Dan kemudian dari Yoas sampai Hosea, metode penanggalan tahun penobatan. Jadi ada perubahan di sini. Jadi kita harus memahami bagaimana mereka menghitung tahun-tahun pada konsep seperti ini. Jadi misalnya, Raja Yeroboam yang pertama, ia memerintah selama 22 tahun. Alkitab mengatakan 22 tahun. 1 Raja-Raja 14 ayat 20 mengatakan bahwa Yerobeam memerintah selama 22 tahun. Jadi mari kita lihat ini dalam perhitungan dari metode tahun penobatan dan metode tanpa tahun penobatan. Jika Anda menghitungnya dari metode tahun penobatan, ia akan memerintah dari 930 SM hingga 908 SM. Tanpa tahun penobatan, tahun pertama tidak dihitung. Dan kemudian tahun berikutnya adalah tahun pertama, dan seterusnya. Dan pada 908 SM, ini menjadi tahun ke-22. Tetapi ini tidak benar. Mereka menggunakan tahun tanpa tahun penobatan selama masanya. Jadi metode tanpa tahun penobatan. Jadi tahun pertama menjadi tahun pertamanya. Dan tahun ke-22-nya menjadi 909 SM. Jadi yang ini yang benar. Yerobeam memerintah selama 22 tahun dari 930 hingga 909 SM. Ini yang benar. Jadi bukan 908. Yang ini salah. Mengapa? Karena mereka menggunakan metode tanpa tahun penobatan selama masa Yerobeam. Apakah itu masuk akal? Saya harap masuk akal. Saya percaya masuk akal. Jadi mari kita kembali ke layar kita di sini. Yerobeam memerintah dari 930 sampai 909 SM selama 22 tahun. Jadi di sini kita melihat bahwa karena mereka menggunakan metode penanggalan tanpa tahun penobatan, ini dihitung dari 930 hingga 909 dan memerintah selama 22 tahun. Ini sangat penting. Selanjutnya, kita harus memahami bagaimana tahun-tahun pemerintahan dicatat. Jadi bagaimana tahun-tahun pemerintahan dicatat? Pemerintahan Raja-Raja Israel Utara selalu dijelaskan dari sudut pandang dan metode perhitungan tahun-tahun pemerintahan mereka sendiri. Dan ini termasuk referensi silang ke Raja-Raja Yehuda Selatan. Sehingga ketika mereka menjelaskan tentang pemerintahan Israel Utara, itu selalu ditulis dalam sudut pandang mereka. Jadi saya akan memberikan contoh untuk membantu Anda memahami konsep ini. Jadi jika berbicara tentang Israel Utara, ini berbicara tentang raja-raja dalam perspektif mereka. Jadi di Kanada, mereka menggunakan sistem satuan metrik. Jadi mereka mengukur dalam kilogram dan kilometer.
dan mengukur dalam liter. Ini adalah satuan pengukuran yang digunakan di Kanada dan juga negara-negara lain di dunia. Tetapi di Amerika, mereka menggunakan sistem satuan imperial kan. Jadi bukan kilogram, tetapi mereka menggunakan pound. Jadi berapa pound berat Anda? Dan mereka menggunakan miles. Dan mereka menggunakan quart untuk mengukur cairan. Jadi mereka menggunakan standar pengukuran yang berbeda. Jadi jika Anda melihat materi dari Amerika, semuanya ditulis dari perspektif Amerika. Semuanya ditulis dalam pound dan miles dan quart. Tetapi ketika Anda pergi ke Kanada, semuanya ditulis dalam sistem metrik. Kilogram, kilometer, dan liter. Dan bahkan jika Kanada menjelaskan tentang Amerika, Kanada akan menjelaskan dalam perspektif mereka. Apakah Anda tahu Amerika memiliki 50 negara bagian, dan Texas adalah salah satu negara bagian terbesar, luasnya 14.000 km. Jadi, bahkan ketika Kanada menjelaskan tentang Amerika, mereka menggunakan perspektif mereka. Dengan cara yang sama, ketika Raja-Raja Israel Utara dijelaskan, itu dijelaskan dalam perspektif mereka, dan ini sangat penting. Jadi mari kita ambil contoh di sini. 1 Raja-Raja 15 ayat 25. Nadab anak Yerobeam menjadi raja atas Israel dalam tahun kedua zaman Asa Raja Yehuda. Jadi ini berbicara tentang Nadab, raja kedua, anak Yerobeam, dan dia menjadi raja pada tahun kedua pemerintahan Asa, Raja Yehuda, dan dia memerintah selama 2 tahun. Jadi mari kita lihat, kita baru saja mempelajari bahwa Yerobeam memerintah dari tahun 930 hingga 909. Jadi ini adalah tahun ke-22, dan di sini Nadab putranya menjadi raja dan tahun itu menjadi tahun pertama. Itu bukan tahun penobatan, tetapi tahun ketika dia naik tahta adalah tahun pertama, dan kemudian 908 adalah tahun keduanya. Dan ketika kita melihat Asa, dikatakan pada tahun kedua pemerintahan Asa, Raja Yehuda. Jadi Asa berkuasa pada tahun 910 SM hingga 869 SM. Jadi ini menjelaskan tentang Raja Yehuda Selatan. Asa, dalam perspektif Israel Utara, jadi 910 adalah tahun pertamanya. Jadi ini adalah metode tanpa tahun penobatan, dan tahun keduanya adalah 909. Jadi di sini semuanya masuk ke dalam perhitungan yang sempurna. Semuanya sempurna ketika kita memahami konsep ini. Jadi semuanya ditulis dalam perspektif Israel Utara. Dan selanjutnya, kita harus memahami kalender mana yang digunakan. Israel Utara menggunakan kalender dari Nisan sampai Adar. Jadi bulan pertama hingga bulan ke-12. Ini adalah kalender mereka. Namun di sisi lain, Yehuda Selatan menggunakan kalender dari bulan ke-7 hingga bulan ke-6. Dan ini adalah tahun mereka. Tetapi Israel Utara menggunakan kalender Nisan dari bulan pertama hingga ke bulan 12. Jadi jika Anda melihat bagan di sini, Israel Utara, mereka mulai dari bulan pertama hingga bulan 12. Dan jika Anda membaginya menjadi 2, bulan pertama hingga bulan ke-6 disebut A. Dan bulan ke-7 hingga bulan ke-12 disebut B. Namun, Yehuda Selatan menggunakan cara yang sebaliknya. Mereka menggunakan kalender Tishri dan Tishri hingga bulan ke-6. Jadi ini berbeda. Israel Utara menggunakan kalender Nisan sampai Adar. Ini adalah 1 tahun. Misalnya di Amerika, sekolah dimulai pada bulan September. Tetapi di Korea,
Sekolah mulai pada bulan Maret. Jadi Maret adalah awal tahunnya. Sistemnya berbeda, namun di Amerika atau Kanada atau tempat lain, September adalah hari pertama dimulainya tahun ajaran baru. Jadi dengan cara ini mereka menggunakan kalender yang berbeda. Selanjutnya, pemahaman tentang masa perwalian dan pemerintahan bersama. Terkadang dua raja atau bahkan tiga raja memerintah pada saat yang sama seperti ini. Jadi keduanya tumpang tindih. Dua raja memerintah pada saat yang sama pada waktu-waktu tertentu. Jadi seorang wali adalah ketika seseorang dipilih untuk memerintah karena raja tidak dapat menjalankan tugasnya karena ia sakit atau ia terlalu muda. Dan seorang wali adalah seseorang yang memerintah atas nama seseorang raja. Tetapi pemerintahan bersama adalah situasi di mana dua raja memerintah bersama-sama. Jadi inilah saatnya waktu itu menjadi tumpang tindih. Dan kita harus memahami hal ini. Berikutnya, ketiga, garis besar periode waktu Israel Utara. Kita akan melihat sekilas periode waktu Israel Utara. Dan kita memiliki satu poin lagi setelah ini, lalu kita akan selesai. Jadi Allah memilih Saul. Tetapi Saul memerintah dari 1050 SM hingga 1010 SM selama 40 tahun. Tetapi Saul tidak menaati firman Allah dan dia ditolak oleh Allah. Jadi monarki dimulai dengan Raja Daud. Ia memerintah selama 40 tahun dari 1010 SM hingga 970 SM dan Raja Salomo memerintah dari 970 hingga 930 SM selama 40 tahun. Dan Anda dapat melihat ayat-ayatnya di sini. Dan ini adalah ketika bangsa itu masih menjadi satu. Tetapi setelah kematian Salomo, bangsa itu terbagi menjadi dua, Israel Utara dan Yehuda Selatan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat menyakitkan hati Allah. Melihat bangsa itu terbagi. Allah tidak pernah ingin kita untuk menjadi terbagi, tetapi Ia ingin kita untuk menjadi satu. Amin. Amin. Ia ingin kita menjadi satu, tetapi bangsa itu terbagi. Dan Allah sangat-sangat sedih dan Allah sangat berduka ketika bangsa itu telah terbagi. Jadi kita melihat bahwa wilayah itu terbagi menjadi kerajaan Yehuda Selatan dan kerajaan Israel Utara. Jadi berikut ini adalah sekilas dua kerajaan tersebut. Jadi Rehabeam adalah raja pertama dari kerajaan Yehuda Selatan dan ada 20 raja. Jadi 20 raja. Dan raja terakhir adalah Zedekiah. Tetapi mereka dihancurkan oleh Babel pada tahun 586 SM. Dan pada akhirnya, Yesus datang melalui garis keturunan ini. Dan kita akan membahas silsilah Yesus pada sesi kedua. Tetapi mari kita lihat Israel Utara. Jadi Yerobeam menjadi raja pertama Israel Utara. Dan ada 19 raja, yang terakhir ada Hosea, jadi 19 raja. Dan mereka dihancurkan oleh Asyur pada tahun 722 SM. Dan mereka juga dianggap sebagai umat perjanjian Allah. Allah masih berpegang kepada mereka dan ingin untuk mereka bertobat, tetapi mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala dan dosa, dan mereka dihancurkan. Jadi dari Yerobeam sampai Hosea ini adalah sejarah raja-raja Israel Utara. Mari kita lanjutkan. Jadi poin terakhir keempat, ringkasan tahun-tahun pemerintahan Israel Utara. Jadi ini adalah poin terakhir dan kita akan melihat tahun-tahun
pemerintahan Israel Utara. Dan di sini Anda dapat melihat buku Anda dapat melihat daftar 19 raja. Dari Yerobeam sampai ke Hosea. Dan jadi Anda dapat melihat bahwa mereka diklasifikasikan berdasarkan dinasti. Dinasti pertama Yerobeam Nadab, dinasti kedua Baesa Ela, dinasti ketiga Zimri Tibni, dinasti keempat Omri Ahab, Ahazia Yoram, dinasti kelima Yehu Yoahas, Yoas, Yerobeam kedua, dan Zakaria, dinasti keenam Salum, dinasti ketujuh Menahem dan Pekahya, dan dinasti ke-8 Pekah, dan dinasti ke-9 Hosea. Jadi, sebutkan bersama saya, ikuti saya. Mari kita pelajari nama-nama ini. Yeroboam, Yerobeam, Nadab, Baesa, Ela, Zimri, Tibni, Omri, Ahab, Ahazia, Yoram, Yehu, Yoahas, Yoas, Yerobeam kedua, Zakaria, Salum, Menahem, Pekahya, Pekah, dan Hosea. Jadi ini adalah 19 raja, dan Anda dapat melihat tahun-tahun pemerintahan dan arti nama-nama mereka. Anak-anak sekolah minggu kita menyanyikan lagu ini, dan saya akan menyanyikannya untuk Anda. Saya akan menyanyikan lagunya untuk Anda. Sekolah minggu kita menghafal nama-nama ini. Ini luar biasa bagi sekolah minggu untuk menghafal semua nama dan tanggal ini. Jadi saya akan mencoba menyanyikan nama-nama raja untuk Anda. Yerobeam, Nadab, Baesa, Ela, Zimri, Tibni, Omri, Ahab, Ahazia, Yoram, Yehu, Yehoahas, Yoas, Yerobeam kedua, Zakaria, Salum, Menahem, Pekahya, Pekah, Hosea, 19 raja-raja Israel. Amin. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi di sini, bagian ini adalah tabel waktu kronologis yang sempurna dari semua tahun pemerintahan raja-raja Israel Utara. Dan ada juga tabel waktu yang sama untuk Yehuda Selatan. Jadi ada 2 tabel dan ilustrasi ini ada di dalam buku keempat. Dan kita tidak dapat membahas semuanya, tetapi saya akan menyebutkan beberapa hal khusus. Pertama-tama, sejak awal, Israel Utara memberontak dan menjauh dari Allah. Lalu Yerobeam mendirikan anak lembu emas. Ia membangun altar dan mezbah untuk penyembahan berhala. Ia menjadikan orang-orang biasa sebagai imam dan memungut uang dari mereka. Mereka bukan orang Lewi dan mereka tidak memenuhi syarat, tetapi dia menjadikan orang-orang biasa sebagai imam. Dan ia juga mengubah tanggal dari hari raya Pondok Daun dari tanggal 15 bulan ke-7 menjadi tanggal 15 bulan ke-8. Jadi dia mengubah tanggal Allah. Ia tidak hidup menurut tabel waktu Allah. Dan Yerobeam berasal dari suku Efraim. Menurut 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 26. Dan di Wahyu pasal 7 ayat 1, Wahyu pasal 7 ayat 1, disebutkan 144.000. Tetapi mengapa suku Efraim disingkirkan? Hal ini terjadi karena dosa Yerobeam. Ia membawa seluruh negeri dan keturunannya ke dalam penyembahan berhala, sehingga mereka tidak lagi mewariskan firman Allah kepada generasi berikutnya. Tetapi mereka mewariskan dosa dan penyembahan berhala
dan kejahatan kepada generasi berikutnya. Jadi mereka semua adalah raja yang jahat. Tetapi apakah penyembahan berhala pada hari ini? Kolose pasal 3 ayat 5 mengatakan bahwa percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan adalah penyembahan berhala. 1 Samuel pasal 15 ayat 23 mengatakan kedurhakaan adalah penyembahan berhala. Jadi tidak mendengarkan pemimpin Anda adalah durhaka dan ini dianggap sebagai penyembahan berhala. Jadi ini adalah penyembahan berhala dari hati kita. Ketika kita memiliki keserakahan dan hawa nafsu dan nafsu yang jahat, jadi kita perlu bertobat dari hal-hal ini. Catatan selanjutnya adalah tentang Tibni. Tibni tidak dihitung sebagai salah satu raja Israel. Jadi 1 Raja-Raja 16:21-23 mengatakan Israel terbagi lagi menjadi 2. Pada waktu itu bangsa Israel terbagi 2. Sebagian dari bangsa itu mengikuti Tibni bin Ginat dan bermaksud mengangkat dia menjadi raja, dan sebagian lagi mengikuti Omri. Tetapi pada akhirnya Omri mengalahkan Tibni dan Tibni meninggal. Tetapi Tibni tidak dihitung dalam raja-raja Israel Utara. Jadi mari kita lihat Tibni di sini. Jadi Tibni memerintah dari 884 SM hingga 880 SM. Tetapi ini terjadi pada saat yang sama dengan Omri, jadi ada perang bersama, ada perang. Tetapi pada akhirnya Tibni tidak dihitung sebagai salah satu raja Israel Utara. Jadi Omri memerintah dari 884 SM hingga 873 SM selama 12 tahun. Menurut kalendernya pada saat itu. Jadi Tibni bukan salah satu raja. Lalu poin selanjutnya, pemerintahan Ahab adalah masa tergelap dalam sejarah Israel Utara. Jadi ada banyak konten yang dibahas dalam Alkitab yang berbicara tentang Ahab, dan putrinya Atalia menikah dengan Yoram. Dan karena Atalia dan Yoram menikah, ini juga membawa kegelapan rohani ke Yehuda Selatan. Jadi Israel Utara adalah yang paling gelap saat itu, tetapi juga karena Yosafat, ia melakukan kesalahan besar dengan menikahkan putranya Yoram dengan Atalia, seorang kafir. Dan karena pernikahan ini mendatangkan kegelapan yang sangat besar ke dalam sejarah Yehuda Selatan, dan ini akan dibahas di lain waktu. Jadi kita perlu menikah dengan orang-orang yang percaya. Inilah pelajaran yang perlu kita ingat. Dan selanjutnya, ada 2 catatan tentang Menahem. Jadi ada 2 catatan tentang kenaikan tahta Menahem. Mari kita lihat dan kita akan akhiri dengan ini. Jadi 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 14-17. Sesudah itu majulah Menahem bin Gadi dari Tirza, lalu sampai ke Samaria. Ia membunuh Salum bin Yabesh di Samaria, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Jadi ini berbicara tentang Menahem menjadi raja. Dan kemudian di ayat 16 dan 17 disebutkan lagi dia. Pada tahun ke-39 pemerintahan Azaria, Raja Yehuda, Menahem anak Gadi menjadi raja atas Israel dan memerintah selama 10 tahun di Samaria. Jadi ada 2 catatan tentang kenaikan tahtanya, disebutkan 2 kali. Jadi mengapa demikian? Karena meskipun dia menjadi raja, ada perlawanan di Tifsha selama 1 tahun. Dan mereka tidak membukakan pintu bagi raja ini, Menahem. Mereka menentang kepemimpinannya. Tetapi Menahem terus menyerang selama 1 tahun, dan akhirnya mereka mendobrak pintu-pintu dan membunuh semua wanita, bayi, dan semua pria, dan membantai semua orang. Jadi Menahem disebutkan 2 kali. Jadi dia menjadi raja pada tahun 752 SM, tetapi juga ketika ia mengalahkan orang-orang Tifsah,
Dia memerintah dari tahun 951 hingga 941 SM selama 10 tahun. Jadi 751 sampai 741 SM selama 10 tahun. Jadi mari kita lihat Menahem. Di sini di bagian ini ia memerintah dari tahun 752. Ini adalah penyebutan pertama. Namun setelah ia memperoleh kendali penuh, ia memerintah dari tahun 751 hingga 741. Dan ini adalah 10 tahun pemerintahan. Tetapi ingat, jika Anda kembali ke belakang, ini adalah metode penanggalan tahun penobatan. Mereka mengubah metode penanggalannya. Jadi 751 adalah tahun penobatan. Jika Anda hitung, 751 sampai 740 adalah 10 tahun menurut metode penanggalan tahun penobatan. Jadi di sini kita memiliki poin khusus tentang Menahem. Jadi sebagai kesimpulan, administrasi sejarah penebusan seperti yang disingkapkan dalam sejarah Israel bagian utara. Jadi 1 Petrus pasal 2 ayat 9 mengatakan kita adalah imamat rajani. Imamat rajani. Jadi meskipun bangsa itu terbagi, mereka masih umat perjanjian Allah. Dan dalam Roma pasal 11 ayat 29 dikatakan bahwa panggilan Allah tidak dapat ditarik kembali. Jika Allah memanggil kita, dia tidak akan menyerah pada umatnya. Jadi dia tidak pernah menyerah pada orang-orang Israel Utara. Tetapi mereka dihancurkan. Kenapa? Karena mereka membakar dupa dan menyembah berhala. Itulah alasan pertama. Kedua, mereka tidak mengindahkan para nabi atau peringatan mereka. Mereka tidak mendengarkan firman Allah. Dan selanjutnya, mereka meninggalkan hukum perjanjian, hukum firman Allah. Mereka berpaling dari firman Allah. Jadi kita melihat bahwa mereka dihancurkan oleh Asyur. Saudara-saudariku yang terkasih di seluruh dunia, meskipun raja-raja Israel Utara ini jahat, Allah tetap mencintai mereka dan dia berharap mereka kembali dengan cara yang sama. Allah sabar terhadap kita ketika dia memanggil kita. Meskipun kita berpaling daripadanya, dia terus berpegang kepada kita. Meskipun kita jatuh, dia mengangkat kita. Meskipun kita jatuh dalam godaan, dia menghibur kita dan dia menyembuhkan hati kita yang hancur. Dan kita perlu mendengarkan firman Allah dan kembali kepada firman Allah dan menyampaikan firman itu kepada generasi berikutnya. Saya berdoa agar Anda dan saya dapat mengambil firman Allah ini dan menyampaikannya kepada generasi berikutnya, dan kepada generasi berikutnya, dan kepada generasi berikutnya, kepada generasi-generasi yang kekal. Dan saya berdoa dan memberkati atas Anda dalam nama Tuhan. Amin. Mari kita memberikan kemuliaan kepada Allah.